Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bersamaan dengan gerakan idealnya. Mungkin saja ada sebagian imam keliru dalam hal ini kerana merujuk pada hadis apa tadi? Takbiratul ihram. Dia takbir dulu baru rukuk. Dia takbir dulu baru sujud. Atau melakukan sebaliknya, apa? Rukuk dulu baru mengucapkan takbir. Atau sujud dulu, setelah sujud baru mulutnya mengucapkan takbir. Dan ini adalah satu kesalahan, satu kekeliruan. Ketika rukuk atau ketika sujud, maka kalimatnya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan yahwi sajidan atau yahwi raki'an, bersamaan. Jadi di awal gerakan rukuk beliau mulai kalimat Allah, dan barunya ketika selesai sempurna rukuk. Demikian juga beliau mengucapkan kalimat takbir ketika akan sujud. Kalimat Allahnya itu ketika di awal gerakan akan sujud. Dan barunya ujung kalimat Allahu Akbar ketika beliau telah sujud sempurna. Maka ini poin penting yang terkadang tidak diperhatikan secara baik oleh kaum muslimin. Naam. Wala tukabbiru hatta yukabbira, janganlah kalian bertakbir ihram sampai imam telah bertakbir ihram. Wa idza raka'a farka'u, dan ketika imam telah rukuk, farka'u, maka sesudahnya rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kalian rukuk sampai imam tersebut telah selesai rukuknya sempurna. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, ketika imam mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah saat ketika i'tidal, maka ucapkanlah kalimat rabbana lakal hamdu, atau dengan kalimat Allahumma rabbana lakal hamdu, atau dengan kalimat yang lain yang lebih sempurna, misalkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majd ahaqqu ma yaqulu bihil 'abd la mani'a lima a'taita, dan seterusnya sampai selesai. Naam. Di sini menunjukkan pendapat sebagian para ulama tentang bahwa sebagian para ulama menguatkan bagi makmum juga mengucapkan kalimat takbir al-intiqal. Ya, jadi makmum juga mengucapkan takbiratul intiqal dengan suara yang sirran, pelan. Adapun imam dengan suara apa? Kencang. Makmum cukup dia sendiri yang mendengar suara takbir intiqal tersebut. Nah, khusus ketika i'tidal, maka dia mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, ketika imam telah sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian sujud sampai imam itu sujud. Naam. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, ketika imam salat berdiri maka salatlah kalian dalam posisi berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, dan kalau ketika imam salat duduk maka salatlah kalian dengan posisi duduk semuanya. Nah, maka beliau menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan ala anna syar'iyyatal imamati liyuqtada bil imam, bahwa imam itu dijadikan sebagai imam memang untuk diikuti. Tidak boleh imam ditunjuk tapi kemudian ada yang tidak mengikuti gerakan imam. Wa min sya'ni tabi'i wal ma'mumi alla yataqaddama matbu'ahu wa la yusawi. Dan memang konsekuensi orang yang dijadikan sebagai pengikut itu kan tinggal manut. Jadi selesai imam gerakan maka makmum kemudian baru mengikuti. Wala yataqaddamu alaihi fi mauqifih, tidak boleh seorang makmum lebih maju daripada imam. Misalkan imam berdiri pada posisinya di sini, maka semua makmum pada garis saf di belakangnya antara ujung sampai ke ujung, baik di dalam masjid atau di luar masjid,
tidak boleh melebihi tempat berdirinya imam. Naam. Bal yuwaqibu ahwalahu, akan tetapi makmum berusaha melihat apa sih rukun berikutnya yang dilakukan oleh imam sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia. Wa ya'ti ala ithriha binahwi fi'lah, dan dia mengikuti persis ya sebagaimana yang dilakukan oleh imam tadi. Jadi mengikuti persis. Ya, bahkan sampai-sampai ketika satu solat Rasulullah SAW sudah 4 rakaat, kemudian beliau bangkit kembali nisyanan karena lupa. Para sahabat sudah mengucapkan kalimat apa? Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW bingung. Ini keempat, yang tadi 3 atau 4. Sehingga beliau memutuskan ketika mendengar subhanallah beliau tidak duduk. Maka para sahabat pun juga sholatnya 5 rakaat. Setelah itu baru sujud sahwi. Karena untuk diikuti tadi. Naam. Waqad fasala al-hadithu dzalika wa yuqasu ma lam yudhkar min ahwalih. Dan hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis tadi semisal rukun salam itu juga mengikuti imam. Jadi walaupun tidak disebutkan dalam salat, penyebutan sebagian itu adalah untuk menyatakan keseluruhan. Maka salamnya makmum juga tidak boleh duluan daripada salamnya imam. Adapun yang kedua, tsaniyan musabaqatul imam, mendahului imam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabaqa imamahu biqaulih. Di sini ada thabit beberapa hadis Rasulullah SAW, ancaman yang tegas daripada Rasulullah SAW terhadap mereka yang tidak memperhatikan hal ini dan sering mendahului gerakan imam atau bersamaan. Beliau menyatakan, ama, dalam riwayat yang lain, ala yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwala ra'suhu ra'sa himarin. Tidakkah mereka yang terbiasa mendahului gerakan imam, mereka takut kepala mereka diubah sebagaimana kepala keledai. Saya suka ketukar keledai, kedelai. Keledai ya? Ya, keledai. Wa fi lafzil Bukhari, ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala ubah kepalanya, dalam riwayat yang lain wajahnya seperti wajah keledai. Naam. Dan ini pernah terjadi di zaman dulu, diriwayatkan oleh para ulama bahwa di Damaskus itu di Suriah dulu ada seorang ahli hadis yang terkenal dan banyak ya didatangi oleh tullab, para murid untuk mengambil hadis dari beliau. Dan uniknya Syekh tadi ketika menyampaikan hadis, beliau menyampaikan di balik hijab. Umumnya kalau hijab itu kan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini syekhnya laki-laki, muridnya juga laki-laki, tapi di balik hijab. Sebagian ulama menyebutkan bukan di balik hijab, tapi ulama tersebut memakai topeng khusus. Maka ada satu muridnya yang penasaran. Ketika murid yang lain telah pulang, wahai Syekh, sungguh kami ingin mengetahui wajah Anda. Ya, kami telah mengambil banyak ilmu dari Anda. Semoga dengan melihat wajah Anda itu menambah semangat kami dan menambah kecintaan kami karena Allah kepada Anda. Maka syekhnya tersebut menyatakan, sungguh aku menghalangi kalian untuk melihat wajahku. Akan tetapi karena engkau saja sendirian di sini, aku akan memberitahukan satu rahasia. Maka dibuka wajah beliau. Ternyata wajah beliau seperti wajah apa tadi? Keledai ya? Ya, wajah keledai ya. Maka muridnya kaget. Ya Syekh, kenapa demikian? Kata syekhnya, Yabni, wahai anakku, sesungguhnya dulu aku mengajarkan hadis. Kemudian aku sampai pada sesungguhnya dulu aku belajar hadis. Kemudian aku sampai pada hadis bahwa hendaklah takut mereka yang mendahului imam, wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai. Maka aku berkata, masa hanya karena mengangkat duluan ketika sujud atau ketika rukuk mendahului imam, wajah manusia bisa diubah menjadi wajah keledai? Hadis ini mustahil, tidak sesuai dengan logika.
Maka ketika satu salat berjamaah, aku ingin melakukannya, ingin membuktikan. Ketika imam sujud, aku pun sujud. Tapi sebelum imam mengangkat badannya, aku angkat duluan. Ya, aku tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika aku pulang ke rumah, keluargaku semuanya kaget dan menangis. Ternyata wajahku telah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajah keledai. Jadi ini luar biasa. Walaupun tidak mesti demikian bagi mereka yang ingin membuktikan, tapi itu terlintas dan tercatat memang dalam sejarah. Demikian juga pernah di sejarah disebutkan, ada hadis Rasulullah SAW, "Idza staiqadha ahadukum." Kalau salah seorang di antara kalian, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bangun daripada tidurnya, fala yudkhil yadahu fil ina. Jangan langsung memasukkan tangannya ke bejana untuk wudu. Akan tetapi dia cuci dulu di luar bejana tadi. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu tangannya tadi ketika tidur nyentuh apa saja. Nah, ada di zaman dulu seseorang, wah hadis ini enggak betul, enggak masalah. Ya kan? Aku tidak melaksanakannya. Ternyata tangannya masuk lewat belakang dia. Seperti itu. Dan tidak bisa dikembalikan secara normal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian juga hadis Rasulullah SAW tentang seseorang yang makan dengan tangan sebelah kiri. Kata Rasulullah SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. La astati ya Rasulullah, aku enggak bisa. Kata Rasulullah SAW, bukan karena enggak bisa, tetapi engkau tidak mau. Kemudian tangannya tadi menjadi kaku, menjadi lumpuh. Seperti itu, ikhwan. Nah, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, dia berkata, "Shalla bina Rasulullah SAW dzata yaumin falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi." Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian selesai salat beliau menghadap para sahabat. Faqal, beliau menyatakan, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Fala tasbiquni, jangan kalian mendahuliku dengan ruku' maupun dengan sujud, maupun dengan berdiri daripada ruku' dan sujud, wala bil insiraf, dan tidak juga dengan bangkit dari duduk." Naam. Idealnya memang kalau tidak ada keperluan yang mendadak, maka sesudah solat kita berzikir sesudah solat. Al-adhkar ba'da solawat. Ada zikir khusus sesudah solat. Nah, itu kita harus menghafalnya. Nah, idealnya kita tidak bangkit untuk solat qabliyah, ba'diyah, kecuali sesudah imam bangkit juga dari duduknya. Kecuali kalau ada hajat. Dan sebelum kita salat ba'diyah, itu harus ada paslun, pemisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Pemisahnya tadi ada 3 bentuk. Bentuk yang paling sempurna adalah pulang ke rumah, memisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Waj'alu min salawatikumun nawafil fi buyutikum. Jadikan sebagian salat sunnah kalian itu di rumah kalian, jangan semuanya di masjid. Jadi yang paling ideal pulang kemudian di rumah, pemisah yang paling tepat. Jikalau misalkan ada majelis ilmu atau ada hajat kemudian tetap di masjid salat ba'diyah, maka pisahnya adalah pindah tempat. Yang ketiga, pisahnya adalah ngobrol sesuatu di luar zikir sesudah sholat. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, beliau bertanya tentang sesuatu kepada teman di sampingnya. Padahal tidak ada hajat untuk ngobrol saat itu, tetapi hanya untuk memisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka saya sering katakan, jikalau ada yang dia sholat ba'diyahnya di tempat dia sholat fardunya, jangan langsung kita suudzon. Si fulan kok nggak pindah? Mungkin saja cara dia memisah adalah ngobrol sejenak dengan saudaranya di samping. Nah, selanjutnya kata Rasulullah SAW, "Fa ini arakum amami wa min khalfi." Aku melihat kalian di belakangku sebagaimana aku melihat kalian di belakangku. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui daripada kondisi neraka dan surga, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa.
kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Demikian juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara mauquf. Abu Hurairah berkata, hadis mauquf itu adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat, tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Alladhi yarfa'u ra'sahu wa yahfiduhu qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Sesungguhnya seseorang yang dia mendahului imam, baik ketika memulai gerakan atau mengangkat badannya sebelum imam, sesungguhnya uban-ubannya itu di tangan syaitan. Uban-ubannya di tangan syaitan. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fi man saha farafa ra'sahu qabla al-imami fi ruku' aw sujud, inna sunnata fi dhalika ay yarji'a raki'an aw sajida. Berkata Imam Malik berkata, bagi siapa yang terlanjur dia mendahului imam dan makmum, maka dia kembali ikut bersama posisi imam saat itu. Misalkan dia terlanjur mendahului bangkit. Kadang-kadang kan ada bias. Misalkan jauh, suara imam terdengar pelan. Mungkin dia bingung, ini imam sudah angkat atau belum. Sebagaimana ada seorang sahabat, Rasulullah SAW pernah suatu saat sujudnya agak lama, dia angkat dulu. Lihat dulu. Ternyata Rasulullah belum angkat, sujud lagi. Dan itulah yang betul. Ketika kita terlanjur mengangkat, ketika ruku atau sujud, ternyata imam belum ngangkat. Misalkan kita jauh, kita tidak mendengar takbir intiqal daripada imam, maka sikap yang betul adalah apa? Kembali. Jangan, sudah terlanjur angkat kemudian nunggu imam. Yang demikian adalah satu kesalahan, kata Imam Malik. Naam. Lianna Rasulullah SAW qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Wa anil Bara ibn Azib, daripada Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kunna nusalli khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu saat salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, lam yahdni ahadun minna dhahrahu hatta yada'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kami tidak ada yang bergerak untuk sujud sampai Rasulullah SAW telah meletakkan jidat beliau di atas tanah. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa takbir intiqal itu bersamaan dengan gerakan. Bagi mereka yang berada di shaf pertama, itu kan bisa langsung melihat imam dan mendengar suara imam. Bagi mereka yang berada agak jauh, tentu yang menjadi patokan adalah suara imam. Kalau suara imam juga nggak kedengaran, yang di depannya. Seperti itu, na'am. Karena itulah ada di zaman dulu namanya musammi' atau muballik. Muballik itu maksudnya menyampaikan takbir intiqal imam kepada yang di belakang kalau jauh. Sebab zaman dulu kan nggak ada mikrofon seperti ini. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubadiruni bi ruku'in wala bi sujudin. Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku maupun sujud. Innahu mahma asbaqakum bihi idza raka'tu tadrikuni idza rafa'tu inni qad baddantu. Jangan kalian mendahului aku. Sesungguhnya walaupun aku mendahului kalian sedikit ketika aku ruku' atau sujud, maka kalian pasti bisa menyusulku. Tenang saja. Dan ketika aku angkat, kalian juga pasti akan mendapatkan gerakanku. Sesungguhnya inni qad baddantu. Aku telah berat badanku. Maksudnya biasanya kalau muda kan masih gesit. Kalau sudah tua gerakannya agak pelan. Naam. Wa an Amr bin Harith, daripada Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku salat bersama Rasulullah SAW pada salat subuh. Maka Rasulullah SAW membaca fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wa kana la yahni rajulun minna dhahrah hatta yastatimma sajidan. Di antara kami tidak ada yang berani
untuk mulai turun sujud sampai Rasulullah SAW telah sempurna sujud beliau. Makanya di sini imam perlu memperhatikan Allahu Akbar. Allahnya di awal gerakan, kemudian barunya tadi di akhir gerakan. Seperti itu. Nah, qala an-Nawawi, al-Imam Nawawi berkata, fi hadzal hadithi wa ghairihi ma yaqtadi majmu'uhu anna sunnata lil ma'mumi at-ta'akhuri anil imami qalilan. Di sini kita bisa memahami dari hadis ini, kata Imam An-Nawawi, bahwa yang disyariatkan sesuai sunnah atas makmum adalah dia lebih belakangan daripada gerakan imam sedikit. Nah, sedikit ini nanti maka ada penjelasan para ulama. Bentuk yang pertama adalah imam memulai lebih dulu, walaupun belum selesai, makmum sudah boleh. Atau pilihan yang kedua, nunggu imam sempurna dulu, baru makmum mulai bergerak. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi imam sudah Allah, kita sudah mulai, sesudah mulainya imam. Jangan bersamaan. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk yang kedua adalah imam selesai dulu sempurna, baru kemudian makmum. Yang lebih hati-hati adalah nunggu imam selesai. Sebab imam itu ada yang cepat gerakannya karena mudah, ada juga yang sudah tua misalkan, atau ada yang gemuk, atau yang lain-lain semisalnya. Naam. Wa sami'tu Syekhana al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, aku mendengar guruku, kata Syekh Wahab Al-Qahtani, yaitu Syekh bin Baz, beliau berkata menjelaskan hadis Abu Hurairah, al-maqsudu annahum yata'akharuna anhu qalilan la katsira. Maksudnya adalah terlambatnya para sahabat itu karena menunggu Rasulullah SAW sempurna dulu, supaya enggak mendahului dan enggak sama-sama. La katsiran adalah sebuah kesalahan kalau terlambatnya ngikuti gerakan imam tadi agak lama, ada jeda, itu juga salah. Sebagian orang kan imam sudah sujud sempurna, kemudian dia nunggu sejenak baru bergerak. Enggak. Imam sudah sempurna langsung, atau belum sempurna juga sudah boleh. Seperti itu. Sebagian kan ada yang dia pelan gerakannya, imam sudah sempurna, dia juga masih ada jeda. Yang demikian kata Imam Ibnu bin Baz juga satu kesalahan. Wa idza stawa sajidan sajadu fi ghairi mahlatin. Kalau imam sudah sempurna sujud, langsung sujud. Jadi langsung selesai imam langsung makmum. Ghairu mahlatin, tanpa ada jeda waktu. Seperti itu idealnya. Naam. Wa qad dzukira al-af'al wal aqwalu wa lam yuzkar an-niyyatu. Dan yang disebutkan dalam hadis tadi, kita tidak boleh mendahului imam dalam hal apa? Gerakan anggota badan. Yang kedua apa? Ucapan lisan. Dan tidak disebutkan, kalau kata si bin Baz, tidak boleh mendahului dalam masalah apa? Niat. Kenapa tidak boleh? Ya. Fadalla ala anna niyyata muktafaratun. Menunjukkan bahwa niat itu memang sulit ya untuk menentukan. Enggak mungkin kita niatnya memastikan sesudah niatnya imam. Maka yang demikian ditoleransi. Muktafaratan itu artinya ditoleransi, dianggap sah, tidak masalah. Di sana diterjemahkan apa, ikhwan? Apa terjemahannya? Nah, sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah bahwa tidak mendahului imam dalam masalah niat itu tidak masalah, ditoleransi, maksudnya demikian. Nah, adapun yang ketiga, ahwalul ma'mumi ma'a imami. Keadaan kondisi makmum bersama imam. Arba'atu ahwalin, ada 4 hal. Yang pertama adalah musabaqatun, saling mendahului. Ya. Wa muwafaqatun, bertepatan. Au muqaranatun. Wa ta'akhurun, atau terlambat. Wa mutaba'atun, atau mengikuti. Yang pertama salah, tidak boleh mendahului imam. Yang kedua juga salah, bertepatan.
Yang ketiga, terlambat juga salah. Dan yang keempat ini yang betul, yaitu selesai imam, makmum langsung mengikuti. Hal keadaan yang pertama adalah al-musabaqah, di mana makmum mendahului imam. Wahiyya ayyasbaqal ma'mumu imamahu fi syai'in minal af'al. Jadi makmum mendahului imam, bacaan atau gerakan seperti mendahului dalam hal takbiratul ihram, atau ruku', atau mengangkat, atau ketika sujud, atau ketika salam, maka wa musabaqatul imami haramun. Ini diharamkan. Tadi kan sudah ada ancamannya. Merupakan dosa besar dan wajah atau kepalanya ditakutkan menjadi kepala keledai atau rupa keledai. Wa man fa'ala dzalika ustuhiqqa al-uqubatu wa ta'ziru alladhi yudi'uhu wa amthaluh. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu berhak untuk dikasih hukuman supaya dia enggak ngulangin. Karena itulah diriwayatkan daripada Umar bin Khattab annahu ra'a rajulan yusabiqul imama wa darabah. Ada seorang laki-laki di dekat Umar bin Khattab salat berjamaah, dia mendahului imam. Selesai salat dipukul sama Umar bin Khattab. Jadi dikasih sanksi atau sesuatu yang supaya dia paham ini enggak boleh. Tapi ini jangan dipraktekkan, jemaah, bahaya ya kan? Tidak mesti yang tertulis atau terucap langsung dipraktekkan. Mungkin ada kondisi khusus saat itu. Taib. Qala al-allamatu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, berkata al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, was-shawab, yang betul adalah bahwa mendahului imam sengaja, kalau yang mendahului tadi tahu hukumnya dan dia sadar, maka dia telah batal salatnya. Jadi dia tahu dan sadar melakukan mendahului imam, maka salatnya telah batal. Baik dia mendahului pada satu rukun, jadi imam belum mulai, dia langsung mulai, atau melewati satu rukun. Misalkan begini, imam masih i'tidal, dia sudah sujud. Imam i'tidal, dia sujud. Itu namanya mendahului satu rukun. Adapun kalimat mendahului dalam satu rukun, maksudnya rukunnya sama, tapi dia memulai lebih dulu. Nah, ini perbedaannya. Atau bahkan dua rukun, jadi salatnya batal. Wasawan kana dzalika ruku'an aw sujudan aw ghairihima, baik itu ruku' maupun sujud atau gerakan yang lainnya. Wasawa'un adrakahul imamu aw raja'a ila tartibis shalah, baik dia kembali ke gerakan imam, habis dia mendahului sengaja itu, dia kembali ke imam, ataupun dia menunggu imam menyusul dia, dua-duanya batal. Sebab yang diperbolehkan langsung ke gerakan imam tadi kalau lupa, tidak sengaja, seperti itu. Naam. Jadi demikian ikhwan. Jadi kalau dia sengaja, walaupun dia memperbaiki kembali ke gerakan imam, maka demikian telah batal. Telah batal. Li'anna an-nahya wal wa'ida yatanawalu hadha. Wa ma nuhiya anhu li hususil ibadati kana min mufsidatiha. Dan tidaklah Rasulullah SAW melarang sesuatu kecuali itu akan berefek pada merusak salat. Adapun perkataan pendapat yang menyatakan bahwa yang demikian diharamkan dan bahwa batal hanyalah terjadi jikalau mendahului ruku' atau misalkan mendahului dua rukun atau yang semacamnya, maka yang demikian tidak ada landasan dalil yang kuat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Intinya dia sengaja mendahului baik dalam satu rukun yang sama atau melewati dua rukun, apalagi dua rukun, maka salatnya telah batal. Naam. Wa qala al-allamatu Abdurrahman As-Sa'di, berkata juga beliau, amma idza waqa'a sabqu nisyanan, kalau karena dia tidak tahu misalkan, atau dia lupa, tidak tahu hukumnya, atau dia tidak sadar misalkan, maka ini tidak terlepas dari beberapa keadaan. Yang pertama, imma in
yarji' fayati bima sabaqa bihi ma'al imam aula. Keadaan yang pertama, dia kembali. Apakah dia balik kembali ke gerakan imam atau enggak? Kalau dia balik ke gerakan imam yang dia dahului, maka rakaatnya sah. Rakaatnya sah. Baik dia telah mendahului satu rukun yang sama, atau telah melewati satu rukun, atau dia mendahului lewat dua rukun. Kalau tidak tahu hukumnya, atau dia tidak sengaja. Kalau langsung balik, maka sholatnya apa tadi? Sah, kata beliau. Kemudian, فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى لَحِقَهُ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ سَبَقَهُ إِلَى رُكْنِ الرُّكُوعِ. Adapun ketika dia mendahului imam, kemudian dia diam sampai imam yang menyusul dia tersusul oleh imam. Nah, fa in kana sabquhu ila rukni ruku' bi raka'a sahiyan aw jahilan qabla imami thumma rakal imam wasabiq bi ruku'i sahat raq'atuhu waqtudda biha. Ini tentang rakaat. Jadi kalau imam yang menyusul dia, maka kalau kena alasan lupa, maka kalau kasusnya di dalam masalah ruku, sahiyan dia lupa atau jahil, maka yang demikian juga sah rakaatnya. Naam. Demikian juga rukun yang lainnya. Wa in kana sabqu bi rukni ruku aw bi ruknaini ghairi ruku fa in raja'a qabla wusulil imam lahu sahhat aidan raq'atuh. Demikian juga ketika dia mendahului dengan satu rukun, yakni ruku, atau dengan dua rukun selain ruku. Di sini ternyata para ulama membedakan kasus khusus, yaitu kalau kasus mendahului tadi kasus apa? Ruku. Ya, maka rakaat tidaklah disebut rakaat kecuali kena mendapatkan ruku tadi. Maka beliau membahasnya dari sudut apakah mendapatkan ruku atau enggak, kemudian apakah mendahului ruku atau enggak. Maka ini yang beliau bahas. Jadi kalau kata beliau dia mendahului dengan satu rukun yaitu ruku, atau dengan dua rukun selain ada ruku di dalamnya, kalau dia langsung menyusul ke gerakan imam sah. Kalau imam yang menyusul dia, maka gerakan dia tidak sah. Ringkasnya ikhwan, bahwa di sini beliau membedakan antara rukun ruku ya dengan yang tidak ada ruku. Satu rukun di dalamnya ada ruku dan dua rukun. Naam. Tentang sahnya rakaat atau tidak sahnya. Kalau dia balik ke gerakan imam, maka sah. Kalau dia menunggu imam nyusul dia, maka yang demikian tidak sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wasahihu annahu mata sabaqa imamahu aliman dzakiran fa salatuhu batilatun. Yang mudah dan sahih kata beliau untuk memahaminya, bahwa ketika seseorang siapapun di antara makmum, dia tahu hukumnya, dia sadar akan gerakannya dan ingat, kemudian dia sengaja mendahului imam, apapun bentuknya, rukun apapun yang dia dahului, maka sholatnya kata Syekh Utsaimin batilatun, menjadi batal. Nah, wa in kana jahilan aw nasiyan, kecuali karena dia tidak tahu atau dia lupa. Wa salatuhu sahihatun illa ayyazula udhu, maka sholatnya sah. Qila ayyudrikahul imam fa innahu yulzimuhu arruju'u liyaqti bima sabaqa fihi ba'da imami. Maka gerakan yang tepat adalah kalau dia mendahului, dia ingat langsung balik ke imam, bukan posisi pasif nunggu imam nyusul dia. Misalkan dia mendahului ruku atau sujud, ya dia langsung balik lagi ketika ruku tadi telah terlewati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Hal yang ketiga adalah al-muwafaqah. Al-muwafaqah itu maksudnya bersamaan. Ayuwafiqal ma'mumu al-imama inda intiqal. Bersamaan ketika sholat. Nah, ini mungkin sering terjadi. Terutama ketika imam tadi salah kode. Maksudnya
dia sudah Allah, padahal dia belum bergerak. Dia sudah duluan Allah, ketiga itu baru dia mulai bergerak. Yang di belakang salah paham terhadap imam. Nah, maka imam juga harus menyesuaikan. Tadi awal ucapan adalah awal gerakan. Kemudian akhir ucapan takbir intiqal adalah akhir daripada gerakan. Ka'ayyaka au yasjuda ma'ahu sawa'un bisawa'in wa hiya makruhatun fi ghairi takbiratil ihram. Kalau bersama imam sama-sama maka hukumnya dimakruhkan. Dan hanya tidak sah kalau takbirnya bersama imam, takbiratul ihram. Walaupun tadi takbiratul ihram ada spesifik khusus, yaitu bahwa kalau dilihat gerakan bisa jadi salah paham. Kenapa tadi? Sebab dalam takbiratul ihram imam itu boleh gerakan dulu atau takbir dulu ucapan, atau sama-sama antara ucapan takbiratul ihram dengan gerakan tangan. Ya, kalau takbiratul ihram kalau kita lihat masih yakin kita. Tapi kalau nggak lihat, kita lihat dulu ini imamnya biasanya gunakan yang mana. Apakah dia Allahu Akbar baru tangannya bergerak, ataukah Allahu Akbar, ataukah sama-sama? Kalau yang kita lihat gerakannya tanpa mendengar suaranya, bisa jadi kita salah paham. Kita lihat, oh imam ini biasanya apa yang dia lakukan. Naam. Wa amal muwafaqatu fi salam fayukrahu ayyusallima ma'al imam fal aula ayyuslimal ma'mumu aqiba faragil imami minat taslimatain. Adapun bersamaan dengan imam dalam salam ini juga dimakruhkan. Jadi sama-sama salam. Itu juga dimakruhkan. Yang lebih tepat bagi makmum adalah selesainya imam dengan 2 salam. Jadi sama-sama dimakruhkan, mendahului salam batal, kemudian setelah 1 kali imam salam kita baru mulai, imam yang kedua kita yang pertama itu diperbolehkan, dan yang lebih hati-hati aman adalah ketika imam selesai daripada 2 kali salam. 2 kali salam. Imam biasanya diriwayatkan ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum saja. Adapun dengan 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang demikian tidak ditemukan dalil yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Adapun terlambat daripada imam, kata beliau, yang ketiga, at-ta'akhur aw at-takhalluf an mutaba'atil imam mithlu ay yatakhallafa anhu bi ruknin. Ketika terlambatnya sampai 1 rukun atau 2 rukun atau 1 rakaat atau 2 rakaat, maka ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah takhallufu bi udhrin. Dia tertinggal daripada imam karena udhur. Maksudnya dia masbuk. Nah, itu kan dimaafkan. Rasulullah SAW menyatakan, idza masyaitum ila sholati famshuha bisakinatin wa waqar. Kalau kalian akan datang salat berjamaah, jalan pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat. Fama adraktum falakum. Kalau kalian dapat sempurna bersama imam, alhamdulillah. Wa ma fatakum fa'timmu. Kalau kalian masbuk, ketinggalan, maka sesudah imam salam tinggal disempurnakan. Dan seseorang mengikuti imam langsung pada posisi imam melakukan rukun apapun. Sebagian orang kan ketika masuk masjid, ya kan begitu, kemudian imam sedang sujud. Kemudian dia santai dulu berdiri. Tunggu imamnya berdiri. Nah, yang demikian ya sebetulnya tidak tepat. Nah, adapun bagian yang kedua adalah bagian tanpa udzur. Ya, maka kalau itu sampai dia lakukan dengan sengaja, ya maka yang demikian diharamkan.
dan nanti ada penjelasan yang lebih detail daripada beliau tentang ketinggalan gerakan imam ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan. Adapun terlambat daripada imam, kata beliau, fa imma ayyakuna takhallufan fi ruknin atau takhallufan bi ruknin. Dia tertinggal pada satu gerakan rukun yang sama atau telah terlewati rukun tersebut. Naam. Contohnya adalah seseorang makmum yang mengikuti imam, kemudian dia berhasil menyusul imam di satu rukun yang sama, tetapi dia terlambat. Contohnya bahwa seorang imam ruku', adapun makmum dia memilih menyelesaikan satu atau dua ayat yang tersisa. Dia sempurnakan, kemudian dia masih mendapati imam dalam ruku'nya, yakni dia ruku' bersama imam sebelum bangkit. Maka sang makmum mendapatkan satu rakaat sempurna, tetapi praktek dia menyelisihi sunnah. Terkadang kan kita membaca ayat atau surah, imam sudah ruku'. Harusnya ketika imam ruku', kita langsung ruku'. Kita memilih menyempurnakan bacaan, yang mana itu hukumnya adalah sunnah. Ataupun kalau Fatihah, maka dalam salat yang jahar, Fatihahnya imam terhitung juga sebagai Fatihahnya makmum atas pendapat yang lebih kuat, insya Allah. Nah, praktik dia tadi nunda sejenak imam, walaupun dia bersama imam sempat ruku' sempurna bersama tumakninah, maka dia telah menyelisih sunnah, tidak langsung nyusul imam. Tapi kalau sampai ketika dia dengan alasan menyempurnakan bacaan atau dia datang terlambat, kemudian dia cepat-cepat ruku', kemudian tidak sempat ruku' bersama imam sempurna dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah semua anggota badan tenang pada tempatnya. Kemudian dia juga sudah membaca selesai, diam sejenak, itu definisi tumakninah. Kalau dia tidak sempat, maka berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat tersebut. Kadang-kadang kan sering jamaah, ini sering juga saya ingatkan, ketika seseorang masbuk, imam sedang ruku', maka dia cepat-cepat, dia ruku' bersama imam, betul. Kalau dia sempurna bersama imam, maka dia dapat satu rakaat. Tapi ketika imam ruku', dia nyusul begini, nah seperti itu, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Antum cek, kebanyakan menganggap secara tidak sadar bahwa dia telah mendapatkan rakaat. Apa yang antum wajib lakukan? Antum yang di sampingnya, dia wajib nambah. Tapi kalau dia merasa, wah saya tadi rukuk bersama imam, padahal kita di samping jelas melihat bahwa ketika dia nyusul rukuk bersama imam, ketika begini, imam begini. Apa yang kita lakukan? Kita beritahu, Mas tadi itu sampean enggak tumakninah bersama imam mendapatkan gerakan rukuk yang sama. Apa yang kita dapatkan biasanya? Pernah enggak Pak? Ngingatkan. Ya, saya mungkin sudah puluhan kali ngingatkan orang yang cepat-cepat di samping. Biasanya pasti ditolak. Enggak kok, saya tadi bersama imam rukuknya. Bahkan saya ditanya, antum ngaji di mana?
Nah, wah kata saya nggak tahu. Yang penting saya mengingatkan saja. Ya kalau belum ngaji jangan ngingatin saya sudah ngaji. Ya kata saya cuma mengingatkan saja. Pernah kejadian seperti itu. Saya ditanya, antum ngaji di mana? Masya Allah. Baik, sampai di sini ya kawan, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ya silakan. Kalau takbir dari sujud kita mau di istirahat itu takbirnya di mana? Di pertama bagi dari sujud atau nanti berdiri baru mulai? Ketika kita duduk di antara Bukan duduk dari sujud mau berdiri kan kita duduk istirahat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yahwi raki'an au yahwi sajidan. Ketiga turun untuk ruku, ketiga turun untuk sujud. Itu bersamaan. Awal ucapan adalah awal gerakan dan akhir ucapan adalah akhir daripada gerakan. Nah, hadisnya demikian. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, ketika seseorang misalkan dia memilih untuk duduk istirahat setelah sujud, bangkit daripada sujud, kapan dia mengucapkan takbir al-intiqal? Ya, maka yang demikian tentu saja butuh jeda, ya butuh jeda. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, dia lebih memilih ya memastikan ketika dia sebagai imam, ketika dia sempurna, maka itulah daripada ujung ucapan Allahu Akbar dia. Seperti itu. Dan di sini ada kelapangan, sebab memang di dalam hadis juga tidak disebutkan di dalam hadis, hanya ketika akan yahwi bersamaan dengan turun ruku, dan yahwi sajidan, yahwi raki'an wa yahwi sajidan. Adapun bangkitnya, maka demikian tinggal menyesuaikan sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, sempurna berdiri itu juga sudah seperti itu, idealnya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika dia tentu saja ada jeda duduk, maka dia bisa memulai ketika bangkit daripada duduknya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, silakan ada yang lain. Nah, kalau terkait imam subuh itu harus diikuti, dan jika gerakan seperti tahiyat ada yang digerakkan, imam bergerak kita tidak gerakan, atau sebaliknya, atau ketika 2 rakaat ada yang tawarruk atau ada diros, itu apa wajib? Naam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, itu adalah fil arkan, pada rukun-rukun. Maka ketika imam sujud, kata Rasulullah SAW, sujudlah. Imam ruku, maka rukuklah. Imam i'tidal, maka i'tidallah. Imam salam juga, maka ya salam. Ya, terkait dengan kunut, maka telah kita sebutkan bahwa di sini ada 2 pendapat. Pendapat di kalangan para ulama bahwa yang demikian adalah al-bid'ah, ketika terus menerus. Sebagian pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i menyatakan itu adalah sunnah muakkadah, atau yang lainnya menyatakan dengan bahasa yang lainnya. Bagaimana ketika kita di belakang imam dan bahwa kita memegang pendapat yang demikian adalah bid'ah, di zaman para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan, maka di sini juga penyikapan para ulama ada 2. Ada yang menyatakan tetap wajib bersama imam. Tetapi harus kita pahami bahwa ikut kunut bersama imam tidak mesti mengangkat tangan. Ketika kita diam, kemudian mulut kita mengucapkan amin, itu juga kunut bersama imam. Dan yang mengucapkan kunut ketika sholat subuh itu adalah imam atau makmum? Imam. Ya, kita diam saja. Seperti itu. Ketika kita amin, maka itu juga mengaminkan kunut daripada imam. Jadi kunut tidak mesti mengangkat tangan. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, kita tetap mengikuti imam kunut. Begini juga bisa kunut bersama imam gitu kan. Tanpa harus mengangkat tangan. Atau mengangkat tangan juga tidak masalah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena itu bid'ah, maka kita jeda dalam gerakan sholat, diam. Kita jeda dalam gerakan sholat,
mengikuti imamnya, tidak keluar daripada pengikutan terhadap imam dengan tetap diam pada gerakan tersebut. Kita keluar daripada mengikuti imam ketika kita mendahului atau terlambat daripada imam. Kemudian dalam hal yang menjadi khilaf, tidak sampai ke sana kewajiban makmum mengikuti imam. Contoh misalkan, sebagian para ulama berpendapat bahwa turun ke sujud memulai dengan lutut. Sebagian berpendapat bahwa dengan tangan terlebih dahulu. Sebagian 2 rakaat iftirash, sebagian menyatakan dengan tawaruk. Apakah itu juga harus diikuti? Tidak. Para ulama sepakat tidak sampai ke sana. Jadi tidak mesti sampai ke situ. Jadi antum nggak perlu lihat ini imamnya gimana ya sujudnya. Itu justru takallufan wa tasanu'an, gulu dan berlebihan. Jadi nggak sampai ke sana. Taib, ada yang lain silakan. Satu lagi mungkin. Oh iya, tadi sudah Pak. Sudah. Ya, tanggal. Ya, saya tanya juga. Baik, imam sudah salam, dia belum salam, masih menyelesaikan doa-doanya. Nah, itu satu kesalahan. Sebagaimana seseorang masih asik doa ketika sujud katanya, ini kan persepsi yang salah. Sujud terakhir dilamakan daripada sujud yang lainnya. Itu satu kesalahan. Kemudian imam sudah bangkit daripada sujud, dia juga masih asik berdoa, itu juga satu kesalahan. Atau misalkan imam sudah salam, dia masih menyempurnakan bacaan atau doanya, itu juga satu kesalahan. Pokoknya imam bangkit dari sujud langsung, imam salam juga kita langsung salam seperti itu. Dan kita kasih nasihat. Jadi kasih nasihat berdasarkan kasih sayang kita kepada dia supaya dia tidak mengulangi lagi berikutnya. Kemudian sebagai penutup ikhwan, bahwa kebanyakan para ulama berpendapat meninggalkan sholat itu hukumnya telah keluar daripada Islam. Bahkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah, barang siapa yang meninggalkan sholat al-maktubah, sholat 1 kali, fakat kafar, dia telah keluar daripada Islam. Imam Ahmad berpendapat barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, walaupun masih mengakui kewajibannya. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat kalau masih mengakui kewajibannya tetapi takasulan karena malas, maka dia masih muslim. Mungkin yang tidak terbetik di benak kita adalah, memang kalau kafir gimana Ustadz kalau enggak sholat? Pertama, kalau istri sudah dinasihati enggak sholat, maka wajib diceraikan. Suami enggak sholat, istrinya wajib nuntut cerai. Sudah dinasihati tetap enggak sholat. Meninggal orang tua atau siapa ahli waris, antara mewaris dengan ahli waris ada yang tidak sholat, itu hak pewarisannya juga sudah batal. Atau misalkan sembelihannya menjadi tidak sah, terutama ketika korban, atau persaksiannya, atau ketika dia wafat tidak wajib untuk fardu kifayah. Ini pendapat para ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat dengan sengaja. Dan itu 70 sahabat. Abdullah bin Syakik menyatakan, aku bertemu dengan 70 sahabat, semuanya berpendapat bahwa barang siapa yang tidak sholat dengan sengaja, maka dia telah keluar daripada Islam. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kita harus lebih semangat mengingatkan. Ya, mengingatkan. Bukan semangat mengkafirkan, bukan. Bedakan, nanti salah paham lagi. Tapi semangat mengingatkan, ini bahaya loh, ini bisa kafir seperti itu. Adapun secara internal kita atau keluarga kita, memang harus ada tindakan. Kalau ada yang nggak sholat, diingatkan. Kalau enggak, ya. Kalau istri, diceraikan. Sampai seperti itu. Demikian juga fatwa Syekh Fauzan, antum buka. Demikian juga fatwa Syekh Utsaimin, lebih merajihkan pendapat daripada Abdullah bin Syakik, 70 sahabat tadi, dan juga Imam Ahmad dalam Usul Sunnah tertulis demikian. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.